Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah Kanda Yunda, Guru Besar Pelajar Islam Indonesia rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kata Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, pemimpin agung, pemimpin revolusi Islam, Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, para tabiin, kaum muminin muminat, juga kepada kita sekalian. Hadirin rahimakumullah, wabil khusus Bapak Ki Haji Dr. Ahmad Rofi LC MMPD yang telah hadir pada pengajian Jumat pagi yang ke-199 pada pagi ini. Alhamdulillah wa syukurilah juga keluarga besar yang hadir di pengajian subuh kali ini dari Sabang sampai Merauke. Tetap sehat, barokah, mudah-mudahan kehadiran kita menjadi sebuah wasilah untuk talabul ilmi, menjalin silaturahmi, memperkuat kegiatan dakwah organisasi. Alhamdulillah di tengah kita telah hadir Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Rofi LC yang beliau juga adalah pengurus pusat Majelis Dakwah. Ini adalah organisasi lembaga otonom yang lahir dari keputusan muktamar kemarin ya. Mudah-mudahan kiprahnya makin berkibar dari Majelis Dakwah ini. Sudah rilis juga kegiatannya, ada buletin Majelis Dakwah ke berapa ya? 3 atau ke 4 ya, mau ya. Sudah lahir juga ya, nanti di-share. Di-share di teman-teman yang baca basmalah bersama-sama. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingatkan kegiatan ini juga adalah merupakan dukungan juga dari Lajisku, manfaatkan kesempatan sodakoh di Jumat Berkah ini. Ya, mudah-mudahan linknya sudah ada di grup ya, link dari Lajisku atau rekening dari Lajisku. Baik, tafadhol Ustadz, dipersilakan. Oh ya, tema kali ini yang akan disampaikan Pak Kiai adalah menyongsong pertolongan Allah. Afwan, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bini'amatihi tatim salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan Abdullah bina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Kanda Yunda dan ikhwah billah azani Allahu wa iyyakum. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan untuk sama dalam Zoom mengingatkan, saling menyegarkan tentang khutbah semangat kita di dalam menjalankan kewajiban kita sebagai hamba, mengabdi kepada Allah dan mengikuti jejak dan misi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Anda dihubungi untuk eh, mengisi pagi hari ini, kemarin Anda diminta temanya apa ya? Eh,
Tapi Anda teringat karena tanggal atau hari Ahad ya, besok atau 3 Agustus akan ada pelantikan. Mungkin jadi Anda terinspirasi untuk mengambil judul ini. Ya, judulnya adalah menyongsong pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mudah-mudahan ini menjadi eh, eh, doa, menjadi langkah optimis bagi kita semua pengurus KBPII periode ini. Mudah-mudahan yang ditargetkan oleh kita, Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan pada akhirnya Allah berikan pertolongan sehingga kita sampai pada tujuan. Eh, Bahkan kalau pertolongan Allah itu adalah nasrun, maka Bapak Ketua kita kan berasal dari kata ini, ya, Nasrullah. Jadi berbetulan juga, gitu kan. Kalau kita kaitkan dengan Indonesia, ini mudah-mudahan jadi doa juga, ya, bahwa mudah-mudahan Allah menurunkan pertolongannya pada negara kita sehingga Indonesia menang, menang dalam memperjuangkan menuju bersatu, menuju berdaulat, menuju mandiri, menuju adil dan makmur. Jadi mudah-mudahan judul ini adalah menjadi penyegar bagi kita bahwa kita di KBPI ini adalah untuk berperan melakukan sedikit banyak perubahan minimal terhadap diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Sehingga kita adalah tergolong orang yang berhak memperoleh keselamatan, keberkahan, rahmat Allah, maghfirah Allah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai pendahuluan, terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 47. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Nah, ini akhirnya adalah bahasan kita. Allah berfirman, kami telah utus sebelum kamu, wahai Muhammad, para rasul kepada kaum mereka masing-masing. Rasul-rasul itu mendatangi kaum-kaum itu dengan membawa bayinat, bawa penjelasan, tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena mereka tidak beriman, karena mereka bahkan memusuhi, menentang para rasul, maka kami hukum mereka atas dosa-dosa mereka. Lalu kata Allah di akhir ditutup, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Adalah hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Nah, ini pendahuluan. Jadi saya garis bawahi pertolongan Allah untuk mukmin adalah merupakan janji dari Allah. Nah, ini harus kita yakini. Allah berjanji sejarah Allah sudah buktikan dengan sejarah
bahwa orang beriman pasti Allah tolong. Nah, ini penting sekali. Harus yakin pada kita bahwa selama kita berada di atas iman, berada di dalam keimanan, berada di atas jalan Allah, jalan Rasulullah, kita akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus yakin. Kita di KPPI, siapapun yang menginjakkan kakinya di atas jalan Allah, memperjuangkan syariat Allah, pasti Allah berikan kemenangan. Itu janji Allah. Nah, berikutnya adalah sebagai orang yang beriman, apalagi pengurus, setiap kita harus mempunyai spirit ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan lahu muaqibatum min baini yadayhi dan seterusnya. Lalu kata Allah di sini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka merubah sendiri terhadap diri mereka. Dalam tafsirnya sebetulnya kalau saja manusia itu tidak kufur kepada Allah, kalau saja manusia itu selalu menetapi syariat Allah, pedoman Allah, tidak menggunakan nikmat itu untuk kekufuran, untuk kemaksiatan, maka Allah akan terus nikmat-nikmatnya itu akan Allah anugerahkan, bahkan Allah tambahkan. Tapi kalau mereka berubah, ya robah juga. Nah, ini adalah harus menjadi arah pandangan setiap muslim, apalagi para penggerak, bahwa kita berada dalam kepengurusan, kita berstatus sebagai muslim, sesungguhnya adalah untuk merupakan andil akan terwujudnya suatu perubahan. Perubahan dalam diri kita, perubahan di dalam keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, dan negara kita, tentu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan itu perubahan menuju ketaatan kepada Allah. Perubahan itu perubahan menuju sesuai dengan kehendak Allah. Bukan kita ngatur Allah. Bukan kita patuh akan syahwat dan hawa nafsu kita. Tetapi yang maksud dengan berubah adalah kita robah diri kita robah keadaan yang ada agar kita sesuai dengan jalur yang Allah sudah gariskan untuk kita, yang kalau kita patuhi itu, pasti Allah akan berikan pertolongannya kepada kita. Penting untuk kita camkan bahwa kuantitas saja tidak cukup. Begitu. Mungkin kita mengira bahwa misalnya bangsa Indonesia mayoritas Muslim. Gitu. Tidak cukup. Gitu. Untuk menjadi sebagai pihak yang menang, itu tidak cukup dengan hanya banyak, gitu. Mayoritas, gitu. Tidak. Ya, kalau kita ingat dalam surat Al-Baqarah ayat 249 ini terkait dengan perang antara Talut dan Jalut, ya kan? Talut, Jalut. Talut berada di pihak fisabilillah, Jalut berada di pihak fisabili asyaitan. Nah, kemudian dalam perjalanannya, ya, Allah uji para tentara Talut ini, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kemudian akhirnya adalah ada pernyataan, yaitu Allah berfirman tentang mereka, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok sedikit, nah, kalau sedikit dalam bahasa demokrasi disebutkan minoritas.
Berapa banyak kelompoknya sedikit, tetapi mampu mengalahkan kelompok yang banyak atau mayoritas. Biiznillah, atas izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, Allah beserta orang-orang sabar. Yang garis bawahi di sini, yang saya garis bawahi adalah bahwa ternyata banyak saja tidak cukup, karena banyak itu ternyata pada akhirnya kalah ini. Fi'ah katsirah itu berada di pihak yang kalah. Jalut, badannya gede-gede, ya, raksasa lah begitu. Itu ternyata kalah dengan orang-orang yang kecil. Bahkan nanti kalau kita ingat dengan kisah Nabi Dawud, Dawud itu kan kecil kalau dilihat dari ceritanya, ya tidak segede besar bodinya Jalut dan tentaranya, gitu kan. Nah, tetapi apa yang menyebabkan menang itu adalah ternyata bukan kuantitas, bukan materi, tetapi isi, keimanan, ketakwaan, kepatuhan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, loyalitas solid terhadap kebenaran, itu yang menyebabkan mereka menang. Makanya eh, mereka mengatakan, katanya la taqata lana al-yauma bijaluta wa junudihi. Orang-orang yang banyak itu mengatakan bahwa katanya kita tidak mempunyai kemampuan apa-apa untuk melawan Jalut dan tentaranya. Berbeda dengan orang-orang yang yazunnuna annahum mulaqu Allah. Berbeda dengan orang yang yakin bahwa mereka akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, yakin. Kemenangan bukan karena banyak. Walaupun sedikit, kita akan menang. Gitu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Gitu. Ini harus menjadi koreksi terhadap kita sekalian. Yang menyebabkan kita memperoleh kemenangan dari Allah itu bukan karena jumlah dan materi, tetapi karena Allah turunkan pertolongan untuk kita. Gitu. Nah, jadi terpenting itu, ya. Jadi kita dalam menjalankan roda organisasi, dalam menjalankan misi keislaman kita sebagai pribadi atau sebagai anggota masyarakat, harus paham ini bahwa menang itu bukan karena banyak, ya, tetapi karena benar balakum, dan pertolongan, maka sama sekali tertutup siapapun yang akan merubah status itu untuk menjadi pemenang atas kalian. Gitu. Kalian tidak pernah akan berada di pihak yang kalah kalau Allah sudah menolong. Gitu. Ini harusnya masuk sebagai satu sugesti, satu doktrin, satu keyakinan bahwa kita semua pasti berada di pihak yang menang. Dan kalau kita sudah dimenangkan Allah, pasti kita tidak akan kalah. Ini harus merasuk ke dalam jiwa kita. Karena itu saya garis bawahi di sini, jika saatnya pertolongan Allah tiba, maka kemenangan umat Islam adalah keniscayaan mutlak. Tidak bisa dibantah, tidak bisa digeser. Pasti menang. Yang jadi masalah adalah sejauh mana kita menapakkan kaki kita di atas kebenaran. Jadi ini harus menjadi keyakinan kita. Kita tidak dinilai dari materi, tidak dinilai dari fisik, tidak dinilai dari jumlah,
tidak dinilai dari apapun, tetapi yang dinilai adalah sejauh mana kita berada di atas kebenaran. Karena justru kalau benar, maka kita akan Allah menangkan. Gitu. Nah, jadi itu adalah penting. Apalagi ini, kata Allah SWT, "Wa man nasru illa min indillah." Diulang oleh Allah dua kali dalam surat Ali Imran dan dalam surat Al-Anfal. Kata Allah, kemenangan itu hanya berasal dari Allah. Jadi bukan dari yang lain. Jika kita ingin menang, jika kita ingin berhasil, jika ingin sukses, yakinlah bahwa pemberinya, penganugerahnya itu Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata jerih payah kita. Nah, kita masuk kepada pemahaman pertolongan. Apa itu pertolongan? Kalau mau KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya bisa ringkas bahwa kalimat pertolongan itu maknanya adalah keringanan terhadap beban penderitaan, terhadap kesukaran, dan seterusnya. Atau kita memperoleh bantuan, atau kita dilepaskan dari bahaya dan bencana. Itu yang dimaksud dengan pertolongan dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya ya, kita atau bangsa Indonesia berhenti dari menderita, berhenti dari susah, atau dibantu, atau terbebas dari bencana dan bahaya, kita menang. Gitu. Itu menurut perspektif Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketika kita pahami apa yang dimaksud dengan pertolongan. Tetapi coba kita lihat menurut Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Pertolongan Allah dalam Al-Qur'an itu tentu saya tidak akan rinci dalam sisi tafsir karena pasti akan banyak perangkat yang dibutuhkan, tetapi kita baca sekilas saja. Kata Allah SWT di dalam surat Ali Imran ayat 123-126. Nah, ini sudah hampir setengah jam segitu saja, jadi saya percepat. Kata Allah SWT, ya, ada kata di situ an yumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Allah turunkan malaikat 3.000 ya, malaikat. Kalau kita ingat dengan perang Badar, umat Islam adalah jumlahnya hanya 300 sekian. Orang musyrikin 1.000. Tetapi Allah tolong. Kemudian kata Allah, yumditkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawimin. Allah bantu di sini dengan 5.000 malaikat. Begitu. Nah, yang harus kita carikan formulanya adalah bagaimana supaya malaikat Allah kirim untuk membantu kita. Gitu. Kita bisa bayangkan kalau malaikat turun membantu kita, menang kita. Gitu. Ini adalah sudah merupakan peristiwa dan kejadian berlalu dan itu rumus Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di sini seperti itu. Jadi kalau saya simpulkan diberi perangkat kekuatan untuk dapat berhasil mengalahkan musuh. Itu pertolongan Allah. Jadi kalau kita misalnya dalam menjalankan misi, berorganisasi, ada saja kemudahan. Gitu. Ada fasilitas ini, fasilitas itu, memperoleh ini, memperoleh itu. Itu bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus lanjutkan ketaatan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya itu semakin terus Allah kirim pada kita. Mudah-mudahan bahwa mungkin kita meraih kesempatan untuk menggunakan gedung ya dalam pelantikan itu juga bagian dari ini kan perangkat kekuatan ya bahwa Allah berikan pada kita. Mudah-mudahan itu awal dari kebaikan kita. Amin. Nah, berikutnya adalah ini.
dihilangkan dari kelelahan. Jadi tidak lelah, selalu bergairah. Diberi keteguhan hati, tidak futur, tidak memble, tidak patah semangat. Gitu. Dikirim bala bantuan tadi, ya, antara lain. Disegani oleh musuh. Musuh itu tidak sembrono ya untuk melangkahi kita begitu saja. Tapi mereka berhitung segan kepada kaum muslimin. Memperoleh kemenangan, dibersamai oleh Allah. Bahkan musuh menjadi hina. Sekian poin ini, kalau kita rinci dan kita renungkan, ada di ayat ini. Surat Al-Anfal ayat 7 sampai dengan 14. Nah, jadi surat Al-Anfal ayat 7 sampai dengan 14 ini memberikan gambaran kepada kita bahwa tuh pertolongan tuh itu. Kalau kita ingin mengulang, memperoleh semua ini, berarti kita harus lakukan sesuatu. Saya baru sampai pada satu pesan bahwa inilah pertolongan Allah yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Allah memberi perangkat kekuatan kepada kita untuk berhasil. Allah hilangkan lelah kita, berarti kita selalu semangat, selalu kuat, teguh, yakin, punya bantuan, memperoleh bantuan, ya apa saja. Ini kalau mau dijabarkan, bisa jadi yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Ini bisa kita eh, resapi, renungkan, sehingga kita paham bahwa oh itu adalah jenis pertolongan yang memungkinkan bisa kita raih dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah konteksnya perang ya, konteksnya perang. Walaupun kalau kita pahami sekarang perang itu kan ada perang ekonomi, ada perang militer, ada perang media, ya kan. Banyak macam-macam. Tapi maksudnya adalah kita sedang menyerap, mengambil bahwa apa sih pertolongan itu menurut Al-Quran. Pertolongan menurut Al-Quran antara lain seperti yang saya sampaikan ini. Ya. Kalau kita cari di ayat yang lain mungkin kita ketemu lagi. Tapi kalau saja ini kita raih, kita pahami itu pertolongan itu. Maka mari setiap kita mempunyai paham bahwa apa sih yang kita cari. Kalau kita cari pertolongan, maka semua ini. Nah kalau bayangkan nomor 7 saja. Allah senantiasa membersamai kita. Betapa ya kalau misalnya kita ingat dengan hadis qudsi kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, maka kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi itu adalah kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi, wa kuntu yadahu allati yabtishu biha, wa kuntu rijlahu allati yamshi biha. Bayangkan Allah senantiasa membimbing kita, memberi pertolongan pada kita, beri petunjuk pada kita. Nah, kalau itu yang kita raih dalam hidup kita, maka sebetulnya kita akan selalu berpeluang menang. Gitu. Karena itu harus ada sesuatu yang kita lakukan. Nah, kita masuk sekarang karena ringkas, saya akan sampaikan apa yang harusnya kita upayakan supaya pertolongan itu kita bisa raih. Gitu. Pertolongan mungkin kalau kita skalanya kecil berarti organisasi, kalau skalanya besar berarti Islam, kalau mungkin skalanya nasional berarti umat Islam dipercaya atau memperoleh kesempatan untuk menjalankan Islam dengan kafah gitu kan. Itu harus tergambar pada kita. Jadi kalau kita organisasi berarti organisasi kita sampai di titik goal sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, kalau kita ke Indonesiaan berarti umat Islam
berkesempatan untuk menjalankan syariat Islam dalam berbagai sisi kehidupannya. Jadi ini adalah ya, tetapi itu tidak bisa begitu saja, harus ada upaya. Tadi saya disampaikan bahwa tolongan ada, Allah tidak akan ingkari janjinya. Kalau kalian tentukan menang, kalian tidak akan berada di posisi kah. Gitu. Itu adalah sesuatu yang harus kita pegang teguh. Yang dimaterai.